Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 583 Hijriah, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi bergerak menuju Yerusalem, bertekad merebut dan membebaskan Yerusalem dari tangan pasukan Salib. Namun Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan Salib di wilayah Hattin. Perang ini dikenal Perang Hattin atau Hittin. Dalam perang ini pasukan muslimin berkekuatan sekitar 30.000 orang berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan kesatria Salib yang berasal dari Yerusalem, Tripoli, Antioquia, pasukan kapal dagang Italia, serta pasukan bayaran lainnya. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan Salib memancangkan salib besar di atas Qubatu Sakhrah. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubatu Sakhrah untuk menghentikan kelancangan pasukan Salib. Kaum muslimin pun berhasil menjatuhkan dan membakar salib dan menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan Salib mulai terpojok. Mereka tercerai-berai, kemudian mengajak berunding untuk menyerah. Pasukan Salib akhirnya kota ini kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Salahuddin Al-Ayyubi pun segera mengeluarkan perintah membuang salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa. Sosok Salahuddin Al-Ayyubi, inilah kisah selengkapnya. Ini adalah tokoh besar dalam Islam yang ternyata masih menyisakan rasa gentar itu di kalangan masyarakat Eropa, karena sebenarnya seorang Salahuddin Al-Ayyubi walau sudah berlalu 9 abad lamanya, tetapi dia masih menyisakan sebuah kenangan yang panjang bagi masyarakat Eropa saat ini. Yaitu ketika ada disebutkan tentang jenderal Prancis namanya Henry Gouraud, itu ketika sampai di makamnya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, maka dia bahkan sempat disebutkan menendang nisan kuburannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dia berkata bahwa Salahuddin, kami sudah datang kembali. Salahuddin Al-Ayyubi bukan terlahir dari golongan orang Arab, melainkan dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 532 Hijriah di kota Tikrit, Irak. Saat kelahiran Salahuddin, keluarganya sedang dalam kondisi terusir dari Tikrit. Sebagian orang memandang pesimis atas kelahiran Salahuddin, namun orang lain memberi nasihat bahwa bisa jadi Salahuddin akan menjadi pemimpin yang sangat cemerlang. Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Kemudian mereka berpindah lagi ke Halab atau Aleppo di Suriah. Sang ayah Najmuddin Ayyub dan sang paman Asaduddin Shirkuh membantu Imaduddin Zenki, hingga keduanya menjadi orang penting bagi sang penguasa Suriah ini. Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Ia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Ketika Imaduddin Zenki meninggal dunia, kekuasaan bergulir pada anaknya Nuruddin Zenki. Inilah orang besar yang bercita-cita merebut kembali Palestina dari kekuasaan Nasrani. Namun merebut Yerusalem bukan hal mudah, karena pintu masuk Yerusalem adalah negeri Mesir yang kala itu dikuasai pemerintahan Syiah. Di mana seorang Salahuddin Al-Ayyubi
rahimahullah ta'ala yang dilahirkan pada tahun 532 Hijriah, dia hadir di masa tahun 532 adalah masa ketika negeri-negeri Islam itu berpecah belah. Wilayah-wilayah Islam itu walaupun ada satu kekhilafahan besar saat itu yang ibu kotanya Baghdad, yaitu di dinasti Bani Abbas ya, itu tapi ternyata negeri-negeri itu sebenarnya masing-masing mereka menjadi raja-raja kecil. Ditambah bahwa wilayah Mesir dan sekitarnya adalah wilayah yang berseberangan dengan kekhilafahan Islam, karena wilayah Mesir adalah wilayah yang sudah lebih dari 2,5 abad dikuasai oleh kepemimpinan Syiah yang berseberangan, bertentangan dengan kekhilafahan dinasti Bani Abbas ya. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul dari arah yang tidak disangka. Mesir mengalami konflik dan terjadi pertikaian, hingga seorang pemimpin Syiah di Mesir meminta bantuan Nuruddin Zenki, penguasa Suriah. Nuruddin menganggap ini kesempatan mahal untuk masuk ke wilayah Mesir, karena Mesir adalah merupakan pintu Palestina, orang-orang yang sudah menguasai Palestina, yaitu dari kalangan orang-orang salib yang sudah menguasai Palestina, yang sudah lebih dari 80 tahun saat itu. Maka kesempatan dipakai oleh Nuruddin Zenki untuk mengirimkan pasukan di bawah kepemimpinan sang pamannya Salahuddin, itu Asaduddin Shirkuh. Asaduddin Shirkuh dia dengan memimpin pasukan itu, maka fungsinya Salahuddin adalah menjadi utusannya seorang Nuruddin untuk bolak-balik dari Mesir ke Aleppo, seringkali ditugasi untuk pergi ke sana dan seterusnya untuk menyampaikan banyak hal dan pelajari. Disitulah maka Salahuddin mulai punya interaksi yang luar biasa dengan militer, dengan kepemimpinan, dengan intelijen, dengan strategi dan seterusnya. Maka begitu masuk ke Mesir, maka Asaduddin Shirkuh kemudian nanti disebutkan bahwa beliau tidak lama setelah itu meninggal setelah mendapatkan kemenangan. Jadi berhasil membantu Mesir, dan Mesir dikembalikan kepada salah satu penguasa yang minta bantuan itu. Tapi seorang Asaduddin Shirkuh punya strategi untuk itu. Sehingga ketika Asaduddin Shirkuh sudah mendapatkan posisi yang tinggi, bahkan sudah mendapatkan posisi sebagai seorang menteri, maka seorang Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala nanti menggantikan posisi sang paman ketika sang paman meninggal. Sebagai pemimpin legiun pasukan asing di Mesir, Salahuddin tak mudah mendapat dukungan, apalagi kaum muslimin Mesir dalam posisi yang serendah-rendahnya. Tugas berat untuk bisa memobilisasi kaum muslimin menghadapi pasukan salib di Yerusalem harus ia siasati secermat mungkin. Salahuddin ketika masuk ke sana menjumpai masalah begitu banyak. Dan sebenarnya disinilah kewajaran bahwa sesungguhnya muslimin tidak kehilangan kebesarannya kecuali karena muslimin sendiri yang memang lemah, muslimin sendiri yang memang tidak layak untuk mendapatkan kebesarannya, bukan karena musuhnya. Karena sebenarnya Mesir adalah wilayah yang lemah sekali, bahkan sampai ada ungkapan saat itu, ini adalah negeri tanpa laki-laki. Itu artinya sebuah ungkapan saja, sebuah ungkapan bahwa sebegitunya lemah Mesir saat itu, dan terjadi pertikaian di antara pemimpinnya. Tapi memang yang menarik adalah kekokohan masyarakat Mesir. Karena masyarakat Mesir itu disebutkan, ada pembahasan di sejarah bahwa apakah masyarakat Mesir terpengaruh oleh ajaran Syiah sampai mendarah daging akidah Syiah di masyarakat Mesir atau tidak, atau dia sebenarnya pemikiran Syiah hanya ada di level para pemimpin mereka. Yang terbukti nanti ternyata Salahuddin dengan sangat mudahnya untuk mengembalikan mereka di dalam kepada akidah yang benar, dan kemudian menjadi pondasi yang kuat untuk memasuki wilayah Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi melakukan berbagai gerakan yang visioner untuk memperbaiki Mesir sebagai pintu utama menuju Yerusalem. Sebab jika pintu utama ini tidak diperbaiki, mustahil kemenangan akan diraih.
Salahuddin Al-Ayyubi menanamkan dua pondasi dasar yang amat kuat di masyarakat Mesir yang dipimpinnya. Yang pertama adalah membangun iman dan akidah yang benar. Hal ini penting bukan hanya untuk Mesir, tapi juga Syam hingga Irak. Untuk membersihkan akidah kaum muslimin, beliau mendirikan madrasah-madrasah serta menyemarakkan dakwah. Yang kedua adalah mewujudkan persatuan di antara wilayah-wilayah itu. Hal ini adalah pelajaran berharga hingga saat ini, bahwa jika ingin Islam meraih kemenangan, kaum muslimin dimanapun harus bersatu. Allah berfirman, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah seraya dengan berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Salahuddin Al-Ayyubi menanamkan persatuan dan kesatuan umat, serta membangkitkan kesadaran mereka untuk menghadapi pasukan salib. Salahuddin mulai menyatukan wilayah per wilayah di negeri Syam, karena saat itu ada raja-raja kecil di negeri-negeri itu. Satu persatu dia menggunakan berbagai macam strategi untuk menghubungi sana-sini. Dan juga ada pelajaran sangat mahal tentang tema iman. Kalau itu adalah persatuan, adalah tema iman. Salahuddin menjadikan sholat subuh sebagai ukuran. Salahuddin bolak-balik Mesir, Suria, Mesir, Suria. Ketika di Suria, kita tahu ada masjid paling besar saat itu, yaitu masjid peninggalan dinasti Bani Umayyah, Al-Jami' Al-Umawi, masjid besar. Dan disitulah Salahuddin mengukur tentang sholat subuh masyarakat muslim, apakah sudah seramai mereka melaksanakan sholat Jumat. Dan itu menjadikan tolak. Ketika masih sepi, kata Salahuddin belum bisa kita bicara tentang jihad. Kalaupun bicara jihad, kita juga paling hanya akan kalah dari musuh. Sebuah hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini adalah bahwa jika bicara tentang iman, ukurannya adalah dengan seberapa banyak masjid diisi oleh saudara-saudara muslim kita ketika sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78. Untuk meraih kemenangan, Salahuddin Al-Ayyubi menerapkan langkah yang sangat rapi dan sistematis. Semua berjalan dalam damai tanpa pertumpahan darah, meski berada di tengah perang pemikiran antara Sunni dan Syiah. Maka sebenarnya ada PR serius sekali justru di pintu utama, yaitu di Mesir. Salahuddin melakukan sebuah gerakan yang sangat cantik, sangat halus, bahkan tidak terjadi pertumpahan darah yang sampai, karena kita bisa membayangkan pertarungan pemikiran antara Sunni, Syiah. Kita bisa membayangkan bagaimana dia bisa terjadi pertarungan yang sangat besar, bahkan pertumpahan darah. Tapi Salahuddin mampu menyelesaikan dengan sangat baik. Caranya, Salahuddin Al-Ayyubi posisinya adalah sebagai menteri penting saat itu, karena sudah disetujui karena jasa besarnya. Jadi pemimpin tertinggi, namanya Al-Adid. Pemimpin Syiah ini sebenarnya sudah tidak menjadi pemimpin yang sesungguhnya, karena dia pemimpin lemah yang dibuat mainan oleh para menterinya. Tapi di antara menteri itu ada menteri yang luar biasa, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin menempel dengan sangat baik pemimpin itu, bahkan dilayani oleh Salahuddin. Jadi luar biasa cara menempelnya. Sampai kemudian itu yang dilakukan di level atas. Kemudian Salahuddin mendapatkan perintah dari pemimpin tertingginya, yaitu Nuruddin Zenki di Aleppo, agar segera mengumumkan bahwa Mesir sudah tunduk kembali kepada dinasti Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Meski diperintahkan demikian, Salahuddin tidak serta-merta melaksanakannya. Beliau menghindari terjadinya pergolakan dalam masyarakat, karena dengan terjadinya pergolakan, persatuan di antara masyarakat yang mulai terbangun akan terancam. Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan cara yang amat cerdas.
yaitu dengan memerintahkan khotib sholat Jumat untuk mendoakan para pemimpin Abbasiyah untuk mengetahui kesiapan dan penerimaan masyarakat terhadap hal ini. Ternyata sedikit sekali pergolakan yang terjadi karena hal ini. Kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan para ulama Sunni dari berbagai mazhab. Salahuddin meminta mereka untuk tidak bertikai satu sama lain hanya karena perbedaan mazhab. Mereka juga diminta untuk mendirikan madrasah-madrasah agar masyarakat dapat menimba ilmu. Di antara para ulama pun diadakan pertemuan-pertemuan lintas mazhab untuk menjaga persatuan dan kerukunan. Di Mesir, yang dibesarkan oleh Salahuddin adalah madhab Syafi'i. Padahal pemimpin tertingginya, yaitu Nuruddin Zenki yang di Aleppo, itu madhabnya Hanafi. Jadi pelajaran mahal untuk kita. Dari dulu sampai hari ini pun sama. Andai kita hanya bicara tentang tema madhab, maka sangat mungkin terjadi pertikaian. Tapi madhab ini adalah kekayaan muslimin, hazanah yang luar biasa yang semestinya membawa persatuan. Dan inilah yang membuat pintu utama, yaitu Mesir, untuk masuk ke Palestina itu ternyata dia aman, kemudian bersatu, kembali ke pangkuan muslimin, masyarakatnya kembali kepada akidahnya yang benar, mereka bersatu, dan kemudian baru Salahuddin menggerakkan pasukan, dan 583 Hijriah terjadi perang besar namanya Perang Hittain, di mana disitulah kekalahan telak pasukan salib. Setelah yakin dengan kekuatan muslimin yang tak lagi tercerai-berai serta memiliki semangat jihad, akhirnya hari yang dinanti itu pun tiba. Penyerbuan untuk merebut Yerusalem dari pasukan salib. Penyerbuan ini menghasilkan kemenangan besar bagi umat Islam. Kemudian Salahuddin berhasil membebaskan Al-Quds sebagai pusatnya dan mengambil alih, kemudian memulangkan orang-orang Eropa ke negeri mereka yang bermasalah dihukum, yang tidak bermasalah dilepaskan, sangat adil. Dan kemudian menarik sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mengambil Salahuddin tahun 589. Bayangkan 583. Tugas utama Salahuddin membebaskan Palestina berhasil dia lakukan tahun 589. Artinya hanya 6 tahun setelahnya Salahuddin harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan Salahuddin dihadirkan Allah hanya untuk bebaskan Palestina. Begitu selesai, kembalilah ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali pada Allah. Sudah selesai tugasmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah bersama hamba-hambaku yang lain dan masuklah ke dalam surgaku. Di akhir hayatnya, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dengan kesederhanaan. Meski menjadi penguasa Mesir, Yerusalem, Suriah, dan Yaman, Salahuddin Al-Ayyubi diriwayatkan tak meninggalkan harta kekayaan sedikit pun. Pelajaran untuk kita semuanya, menyiapkan generasi yang luar biasa seperti Salahuddin, dan terbukti bahwa hari ini kehadiran seorang Salahuddin diperlukan. Salahuddin yang baru, tidak mesti orang Arab, karena pun Salahuddin bukan orang Arab. Kesempatan besar untuk kita semua. Semoga Allah memberkati kita semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.